Aku ingin bertemu istriku. Di pemakaman, semua orang berduka, kecuali Nyonya Samantha. Dia tersenyum bahagia melihat Lea saat dikebumikan. Saya tahu kamu melihat semuanya, ujar Nyonya Samantha pada Hana yang berdiri di sampingnya. Tubuh Hana mendadak kaku, keringat dingin membasahi pelipisnya. Digenggamnya erat gagang payung yang berada di genggamannya. Tante sudah berbuat kejahatan yang harus bertanggung jawab, lirih Hana. Cak, jangan munafik kamu Han. Dengan meninggalnya Lea, kamu bisa menjadi istri Alfred. Seharusnya kamu berterima kasih sama saya karena saya telah meluruskan jalanmu, bisik Nyonya Samantha. Netra Hana menatap Alfred. Pria itu memeluk nisan Lea sambil menangis. Hatinya kini tengah hancur kehilangan wanita yang merupakan bagian dari hidupnya. Saya memang mencintai Mas Alfred, tapi bukan seperti ini caranya, Tante. Bagaimana kalau Mas Alfred tahu dan melaporkan Tante ke polisi? Kau juga akan ikut bersamaku. Awas saja kalau sampai kau berani melaporkannya, ancam Nyonya Samantha. Tapi apa yang Anda lakukan salah? Mas Alfred harus tahu. Bodoh, kamu mau kita di penjara? Aku akan menyeretmu juga dengan mengatakan ini rencana kita berdua. Mau apa kamu, ha? Hana terdiam. Nyonya Samantha sangatlah licik. Dirinya memang mencintai Alfred, tetapi dia masih waras. Setelah ini kamu bisa menikah dengan Alfred. Perusahaanmu yang diambang kebangkrutan itu, saya akan membantunya dengan menyuntikkan dana sebesar yang kamu minta. Hana bimbang, dirinya sangat mencintai Alfred, bahkan tak jarang dirinya menemui Alfred di rumahnya, walaupun pria itu telah memiliki istri yang sangat dicintainya. Jika menolak juga, perusahaan orang tua Hana akan bangkrut. Nyonya Samantha menawarkan padanya untuk bersedia sebagai penyuntik dana di perusahaannya. Akhirnya dengan dorongan dan paksaan dari Nyonya Samantha, Alfred dan Hana menikah. Walau awalnya Alfred tak mencintainya, lambat laun pria itu menerima kehadiran Hana. Flashback off. Maafkan Daddy, seharusnya Daddy mencari tahu sebab ibumu terjatuh saat itu, lirih Alfred dengan suara gemetar. Gilbert menutup wajahnya, dia menangis dengan begitu pilu. Ternyata dirinya tak pernah merasakan pelukan hangat seorang ibu. Dan itu semua karena sang eyang yang paling dia percaya. Emily benar, eyanglah yang sudah mengusirnya. Kau bisa lihat rekaman ini, Tita Alfred sambil memberikan ponselnya. Video itu sudah dikirim ke ponselnya, sehingga dia memiliki duplikat bukti. Emily? Hicks, aku ingin bertemu Emily. Emily? Sedangkan di posisi Emily, kini wanita itu merasakan debaran yang tidak biasa di jantungnya. Dia menyentuh dadanya yang berdebar cukup kencang. Ada apa ini? Lirih Emily. Emily segera mencari Repin karena dirinya takut jika Repin terluka ataupun dalam bahaya. Namun ternyata dugaannya salah. Repin sedang bermain di teras rumah bersama dengan Renan. Pentol. Repin dan Renan menatap ke arah gerbang. Banyak anak-anak dan juga orang tua yang menghampiri sebuah gerobak. Itu jajan apa? Bingung Renan. Leb juga baru dengar. Tadi apa namanya? Pentol? Iya, seru Renan. Renan berlari masuk. Dia mencari keberadaan Tania sebab Aglar sudah berada di kantor. Oma, Lei minta uang. Repin menatap bingung kepergian Renan. Netranya menatap sang bunda yang berdiri di ambang pintu. Pesan nanti bilang bunda yang bayar, ujar Emily. Repin menggeleng, dia tak tahu makanan apa itu. Dirinya kembali memainkan Lego yang kemarin Aglar belikan agar anak itu tak bosan. Renan telah kembali, dia memakai sendalnya dan berlari menuju gerbang karena ramai. Renan memutuskan untuk memanjat pagar yang hanya setengah badan orang dewasa. Kebetulan gerobak itu tepat di depan pagar rumahnya. Abang, pentolnya 5.000, ndak usah kasih sausnya ya, seru Renan. Setelah beberapa lama menunggu, pesanan Renan akhirnya jadi.
Anak itu membayarnya dan berjalan menghampiri Renan dengan 5 tusuk sempol di tangannya. Enak, seru Renan melewatkan Repin dan duduk di atas anak tangga teras. Repin menatap Renan, dia melihat makanan yang Renan pegang. Karena penasaran, Repin pun bertanya, "Itu apaan?" "Ini pentol, enak loh, Le seling beli dulu, mau coba?" Renan menyodorkan 1 tusuk pentol pada Repin. Repin mengambilnya, dia mencoba pentol itu dengan sekali gigitan. "Enak, Lep mau lagi?" Suruh Repin dan akan mengambil kembali, namun Renan menjauhkan pentolnya dari Repin. "Enak aja, Le capek-capek nunggunya, salah sendiri ndak mau. Udah habis itu, abangnya udah mau pulang. Makanya jangan sombong pakai acalan ndak mau segala," ketus Renan. Mata Repin berkaca-kaca, dia berdiri dan berlari masuk sambil berteriak, "Buna, Hicks, Hua." "Cih, mengadu lupanya," seru Renan dan kembali memakan pentolnya. Malam hari, Renan dan Repin tengah menonton animasi kegemaran mereka di ruang tengah. Emily dan Tania menemani mereka sementara Agler tengah berada di kamarnya. Sepertinya pria itu lelah bekerja hingga ketiduran. Seekor kucing berjalan mendekati Renan. Anak itu langsung memeluk kucingnya. Kucing tersebut tidur dalam pelukan Renan sementara Repin menatapnya dari samping. "Kerjanya makan tidur, badannya kayak gentong, dasar," sewot Repin. "Ndak boleh body shaming kata papa, dosa nanti," peringat Renan. Repin melipat tangannya, dia tak suka kucing, dirinya lebih senang serigala milik dedinya. Hais, dirinya jadi kembali teringat sang dedi. "Buna, apa kita cali dedi balu, dedi yang kemarin pukul Buna. Cali dedi balu aja, tapi Lep udah sayang sama dedi Gil," lirihnya. Emily mengerutkan keningnya. Ada apa dengan putranya sehingga tiba-tiba saja mengingat tentang dedinya? "Repin, dedi." "Syut, ndak usah dipanggil namanya, nanti kupingnya dedi panas," seru Repin sambil meletakkan jari telunjuknya di depan bibirnya. Emily hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia menyenderkan tubuhnya di sofa sambil kembali menatap layar. "Apa Alfred tak menghubungimu?" tanya Tania. "Tidak, M tak punya ponsel M sudah rusak," ujar Emily. Maklum ponselnya sudah harus diganti sehingga kini mati total. "Ya sudah, besok kita ke mall dekat sini untuk beli ponsel," ajak Tania. Emily menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. Bosan juga berada di rumah, dia harus merepres pikirannya agar tak selalu memikirkan suaminya. Kucing yang tadinya berada di pangkuan Renan kini berjalan dan duduk di tengah-tengah kedua bocah itu. Kucing itu kembali merebahkan diri dan menjilati tubuhnya. Repin berdiri, dia menggoyangkan badannya sambil menepuk pelan tangannya. "Cimeong, cenang belali, Cimeong belali di mana aja. Apa yang paling dia cenangi? Jilat bijinya cendili." Ternyata Repin menyanyikan sebuah lirik yang entah anak itu dengar dari mana. Tapi yang jelas Emily dan Tania dibuat tertawa oleh tingkah anak itu. "Kamu ngapain?" tanya Renan dengan bingung. Repin menghentikan nyanyiannya, dia menunduk dan menatap kesal pada Renan. "Belak? Rep? Lah dia ndak lihat apa Lep lagi ngapain pakai acara naya segala," seru Rep dengan kesal setelah sang bunda menegur. "Jualah kau jelek, milip ngok-ngok," seru Renan menimpali ucapan Repin. "Kamu itu yang ngok-ngok, kamu itu juga yang guguk." Kini kedua bocah itu tarik menarik baju dan menendang. Emily menepuk keningnya, begitu pula dengan Tania. Memang kedua bocah itu tak bisa selalu akur. Awalnya karena kucing, kok merembet ke yang lain, lirih Emily.